Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita Ilvina Alvalinisa, NPM 24013010323. Di sini saya akan menjelaskan dan menjawab dari soal yang pertama, yaitu P9.1. Untuk tabelnya sudah terlihat di dalam soal, dan untuk instruksi menjawab soal di sini kita disuruh untuk menghitung bagaimana jumlah berapa masing-masing dari 4 meja harus muncul dalam inventaris perusahaan tanggal 31 Desember 2022 dengan asumsi bahwa perusahaan telah mengadopsi pendekatan nilai realisasi yang lebih rendah dari biaya FIFO atau bersih untuk penilaian inventaris berdasarkan item individual. Jadi di sini untuk menjawab, yang pertama kita harus mencari NRV-nya dulu. Untuk rumusnya yaitu kita bisa melihat dari katalog selling price tahun 2023 dikurangi dengan estimasi cost to complete and sell. Kita langsung masukkan saja. Yang pertama DEX A, pada katalog selling price-nya tertulis 500 dan estimate cost-nya adalah 50. Sehingga untuk NRV-nya kita langsung saja mengurangi. Jadi kita temukan dan mendapatkan hasil sebesar 450. Begitu juga pada DEX B, C, dan D. Sehingga mendapatkan total sekian. Selanjutnya kita langsung membandingkan FIFO cost dengan NRV untuk setiap barang. Jadi pada perbandingan ini kita disuruh dan harus memilih yang lebih nilai yang lebih rendah. Untuk yang DEX A, di sini FIFO cost-nya adalah 470 sesuai dengan tabel yang ada di soal, dan NRV yang telah kita hitung yaitu 450. Sehingga untuk perbandingan antara FIFO dan NRV ini, yang lebih kecil adalah NRV. Jadi kita menggunakan untuk lower of cost or NRV-nya, kita menggunakan yang NRV karena itu nilai yang paling kecil dan memungkinkan kita untuk membandrol harga tersebut. Kemudian juga pada DEX B, untuk FIFO cost-nya 450 dan NRV-nya adalah 430. Sehingga kita bisa menemukan yang lebih kecil adalah NRV. Kemudian yang DEX C, FIFO cost-nya 830 dan NRV-nya 640. Kita menggunakan harga dari yang NRV. Dan yang terakhir ada DEX D, FIFO cost-nya 960 dan NRV-nya adalah 1000. Untuk yang DEX D ini karena FIFO cost-nya lebih rendah, jadi kita menggunakan harga yang FIFO cost. Sehingga nilai persediaan untuk masing-masing barang pada 31 Desember 2022 yaitu DEX A menggunakan NRV dengan jumlah 450 dan DEX B menggunakan nilai NRV dengan jumlah 430, DEX C menggunakan nilai NRV juga dengan jumlah 640, dan untuk DEX D menggunakan nilai FIFO cost yang dimana lebih rendah daripada nilai NRV sebesar 960. Terima kasih. Untuk soal selanjutnya akan dilanjutkan pada teman rekan saya. Saya akan menjawab soal P9.2 yang A. Nomor 1 yaitu the balance in the allowance to reduce inventory to NRV at 31 Mei 2010 yaitu sebesar 15.200 dengan perhitungan sebagai berikut. Aluminium sheeting cost-nya 70.000, NRV-nya 56.000. Maka LCNRV-nya 56.000 sampai seterusnya. Nah, inventory cost-nya ketemu 408.000, LCNRV-nya 392.800, maka allowance 31 Mei yaitu sebesar 15.200. Nomor 2, untuk tahun fisikal yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2010, keuntungan yang akan dicatat karena perubahan penyisian untuk mengurangi persediaan ke nilai realisasi bersih sebesar 12.300.
dengan perhitungan saldo sebelum penyesuaian 27.500 dikurangi saldo yang diperlukan 15.200, maka keuntungan yang dicatat sebesar 12.300. Selanjutnya, saya Salma Syifa Nur Naila dengan NPM akhir 172. Di sini saya akan membahas mengenai soal P9.2 bagian B. Soalnya yaitu jelaskan alasan penggunaan aturan LCNRV dalam penerapannya pada persediaan. Nah, lower of cost or net realizable value atau LCNRV ini digunakan untuk persediaan agar nilai aset yang dilaporkan dalam laporan keuangan tidak melebihi nilai yang sebenarnya bisa diperoleh. Jadi, intinya persediaan ini dicatat sebesar nilai yang lebih rendah antara harga perolehan awal atau nilai realisasi bersihnya. Nah, untuk mencari nilai realisasi bersihnya ini, harga jual dikurang oleh biaya untuk menyelesaikan atau menjual barang. Nah, selanjutnya alasan penggunaan LCNRV sendiri agar perusahaan tidak melebih-lebihkan nilai aset dan laba. Jika nilai persediaan turun, misalnya mungkin karena barang rusak, atau ketinggalan zaman, atau harga pasar turun, maka mencatatnya berdasarkan harga perolehan saja akan memberikan gambaran yang tidak akurat tentang kondisi keuangan perusahaan. Nah, selain itu, penggunaan LCNRV ini membantu perusahaan mengantisipasi kerugian lebih awal dengan melakukan pencatatan penurunan nilai persediaan saat kerugian sudah bisa diperkirakan. Agar perusahaan tidak menunda-nunda pengakuan kerugian sampai persediaan benar-benar terjual. Nah, hal ini akan membuat laporan keuangan menjadi lebih andal dan mencerminkan kondisi keuangan yang lebih akurat. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tegar Maulana dengan NPM akhir 191. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal. Jadi di sini saya membuat contoh soal seperti berikut. PT Maju Jaya Makmur memiliki data persediaan di akhir tahun 2024 sebagai berikut. Ada nama produk A, produk B, dan produk C. Di produk A tersebut, dia memiliki unit sebanyak 1000 unit. Lalu harga per unitnya, harga beli per unitnya adalah 200.000. Estimasi di harga jual per unitnya adalah 210.000. Lalu di sini ada estimasi biaya penyelesaian per unit dan estimasi biaya penjualan per unit yang sebesar 5.000 dan sebesar 6.000. Lalu di sini ada produk B yang berjumlah 1.500 unit. Harga per unitnya adalah 100.000 dan estimasi harga jual per unitnya adalah 115.000. Estimasi biaya penyelesaian per unitnya adalah 8.000 dan estimasi biaya penjualan per unitnya adalah 3.000. Lalu di sini ada produk C yang sebanyak 800 unit. Harga per unitnya adalah 50.000 dan estimasi harga jual per unitnya adalah 60.000. Lalu estimasi biaya penyelesaian per unitnya adalah 3.000 dan estimasi biaya penjualan per unit adalah 2.000. Nah, lalu di sini saya membuat soal hitunglah NRV untuk setiap produk, tentukan nilai persediaan akhir untuk setiap produk menggunakan LCNRV, lalu hitunglah nilai persediaan akhir PT Maju Jaya Makmur, buatlah ayat jurnal tentang tersebut. Nah, lalu di sini saya akan menjawab di sini NRV tersebut adalah cara menghitung NRV adalah estimasi harga jual dikurangi estimasi biaya penyelesaian dikurangi estimasi biaya penjualan. Produk A itu sebesar 250.000. Lalu dikurangi 5.000 dikurangi 3.000. Lalu hasilnya adalah 119.000. Lalu produk B adalah 150.000 dikurangi 3.000 dikurangi 2.000. Yang NRV-nya jadi 104.000. Lalu produk C ada 100.000. Lalu ada 2.000 dikurangi 2.000 dikurangi 1.000 yang hasilnya adalah 55.000. Lalu di sini yang keduanya adalah menentukan nilai persediaan akhir LCNRV. LCNRV itu diambil yang paling rendah. Jadi produk A adalah LCNRV-nya adalah 199.000, di produk B adalah 100.000, di produk C adalah 50.000. Lalu di sini saya akan menghitung total persediaan akhir, yaitu produk A dia 1.000 unit dikali dengan LCNRV-nya adalah 119.000 yaitu 119 juta. Lalu di produk B itu total unitnya adalah 1.500, LCNRV-nya adalah 100.000, total persediaan akhirnya adalah 150 juta. Lalu di sini ada produk C sebanyak 800 unit, LCNRV-nya adalah 50.000,
total persediaan akhirnya adalah 40.000. Lalu jika di total persediaan akhirnya adalah 389 juta. Lalu di sini saya akan membuat ayat jurnal tentang kerugian tersebut. Jadi ayat jurnalnya itu kerugian karena penurunan realisasi sebesar 1 juta, lalu persediaan sebesar 1 juta. Jadi kerugian karena penurunan realisasi pada persediaan di ayat jurnalnya.